Selamat datang kembali di penelusuran kita. Pernah bayangin nggak, ada asteroid raksasa datang ke bumi? Tapi ternyata bukan mau nabrak. Malah pesawat alien kosong, terus di dalamnya ada semacam pintu ke dunia lain, semacam jalan keluar gitu, dari alam semesta kita yang katanya, nih lagi menuju kehancuran. Wah, itu premis menarik banget. Kayak di novel Eonnya Greg Bear ya. Nah iya, pertanyaannya kan, ini cuma khayalan fiksi ilmiah aja atau jangan-jangan suatu saat nanti kita beneran butuh jalan keluar semacam itu? Pertanyaan yang sangat mendasar sebetulnya. Hari ini kita coba deh melongo jauh ke masa depan kosmik. Pakai kacamata fisika kita sekarang ini, gimana sih nasib akhir kecerdasan di alam semesta? Terus kalau akhirnya, agak suram gitu, ada nggak ya cara buat, pindah rumah secara kosmik? Oke, penelusuran kita kali ini sumbernya dari bab 11 buku Parallel Worlds-nya Michio Kaku. Nah, bab ini spesifik banget ngebahas soal melarikan diri dari alam semesta. Gila ya, judulnya aja udah bikin merinding. Iya, ini bukan soal pindah planet atau galaksi lagi ya, tapi benar-benar keluar dari realitas kita ini. Betul. Jadi misi kita hari ini, cari tahu, mungkin nggak sih peradaban super maju, yang mungkin ada miliaran tahun dari sekarang, punya peluang buat lolos dari akhir alam semesta yang katanya bakal dingin dan gelap itu. Yuk lah kita bedah bareng-bareng. Siap? Mari kita mulai. Kita mulai dari yang bikin pesimis dulu kali ya. Kabar buruk dari hukum fisika dasar. Jadi alam semesta kita ini kayaknya emang lagi bergerak menuju kondisi yang disebut Big Freeze, kematian dingin. Bener banget. Ini terkait sama hukum kedua termodinamika. Masih ingat kan? Yang bilang kalau entropi, atau gampangnya tingkat keacakan lah ya, itu selalu naik, nggak bisa turun. Iya, entropi. Jadi artinya apa tuh? Artinya, lama-kelamaan, semua energi yang teratur itu bakal nyebar jadi acak. Bintang-bintang kehabisan bahan bakar terus padam, galaksi meredup, sampai akhirnya alam semesta ini isinya cuma kabut partikel dingin yang udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Semuanya mencapai suhu yang sama, rendah banget, dekat nol mutlak. Wah, kedengarannya akhir yang sepi banget ya. Nggak ada energi, nggak ada aktivitas. Tepat. Hukum pertama termodinamika memang bilang energi itu kekal, nggak hilang. Tapi hukum kedua bilang energi itu makin lama makin nggak berguna untuk melakukan kerja. Ditambah hukum ketiga yang bilang kita nggak akan pernah bisa mencapai suhu nol mutlak secara persis. Kombinasi ini artinya kemampuan buat melakukan kerja atau bahkan buat mikir, memproses informasi, kan butuh energi. Itu bakal lenyap, semua berhenti. Jadi ujung-ujungnya dingin, gelap, mati total gitu ya. Aduh. Agak bikin depresi juga ya mikirinnya. Nggak heran sih kalau Charles Darwin aja pas mikirin kemungkinan pemusnahan total ini, bilang kalau pemikiran itu tak tertahankan. Emang nggak ada harapan sama sekali gitu. Nah, ini ada perdebatan menarik juga. Fisikawan Freeman Dyson pernah punya ide, gimana ya, spekulatif sih, mungkin nggak kehidupan cerdas itu bisa beradaptasi. Caranya, dengan berpikir makin lama makin lambat seiring alam semesta mendingin. Oh, jadi otaknya jalan lebih pelan gitu? Semacam itu. Jadi, waktu subjektif mereka, pengalaman waktu internalnya, tetap jalan terus, meskipun jam fisik di alam semesta melambat drastis karena suhu turun terus. Tapi, ada tapinya nih. Apa tuh? Data kosmologi terbaru nunjukin alam semesta kita ini nggak cuma mengembang biasa, tapi percepatannya makin tinggi. Didorong oleh energi gelap kan? Iya, energi gelap. Nah, kalau percepatan ini terus terjadi, artinya ada batas suhu minimum absolut yang nggak bisa ditembus. Namanya suhu Gibbons-Hawking. Kecil banget sih, sekitar 10 pangkat minus 29 derajat di atas nol mutlak, tapi tetap nggak nol. Kalau udah sampai suhu dasar ini, semua proses komputasi, semua pemrosesan informasi, itu benar-benar berhenti total. Nggak bisa lebih lambat lagi. Waduh, jadi ide Dyson tadi kayaknya mentok juga ya kalau percepatan ini beneran lanjut terus. Kemungkinan besar begitu. Jadi, tantangan untuk bertahan hidup selamanya di alam semesta ini fundamental banget. Oke deh, kalau gitu satu-satunya harapan mungkin ada di kemajuan peradaban itu sendiri ya. Peradaban yang udah maju banget gitu. Di sini skala Kardashev jadi relevan nih. Betul. Nikolai Kardashev, fisikawan Rusia,
bikin klasifikasi peradaban berdasarkan konsumsi energinya. Tipe I itu udah bisa manfaatin semua energi yang sampai ke planetnya dari bintang induk, kira-kira 10⁻16 watt. Kita sekarang belum sampai situ kan ya? Belum, kita mungkin masih di tipe 0.7 lah, baru mulai belajar ngelola energi planet. Diperkirakan butuh, ya 100-200 tahun lagi buat jadi tipe I sejati. Terus tipe I? Tipe I itu udah bisa manfaatin seluruh energi dari bintang induknya. Mungkin dengan bangun struktur raksasa kayak Dyson Sphere gitu. Itu udah 10⁻26 watt. Jauh banget lompatannya. Gila, terus tipe 3? Nah, ini kelasnya beda lagi. Tipe 3 itu menguasai energi seluruh galaksi. Bayangin, 10⁻36 watt. Peradaban kayak gini mungkin bisa ngendalian lubang hitam atau bahkan energi dari pusat galaksi. Dan untuk bisa mikirin hal se-ekstrim melarikan diri dari alam semesta, kayaknya butuh level tipe 3 ini ya? Sangat mungkin. Mencapai level tipe 3 itu sendiri, perjalanannya panjang banget. Bisa ratusan ribu sampai jutaan tahun. Dan perjalanannya itu bahaya banget. Bahaya gimana maksudnya? Ya, bahaya dari diri kita sendiri. Sir Martin Rees, astronom Inggris, pernah bilang, kita ini kan masih bawa sifat biadab dari masa lalu evolusi kita. Ancaman kayak perang nuklir, perubahan iklim yang nggak terkendali, pandemi buatan, atau terorisme bioteknologi, itu semua bisa bikin kita punah jauh sebelum mencapai tipe 1. Jadi kayak ujian pertama gitu ya? Iya. Rias bahkan ngasih perkiraan kasar, peluang kita untuk selamat melewati abad-abad mendatang ini untuk bisa lanjut ke tipe I itu cuma 50-50. Tipis banget kan? Wah, jadi sebelum mikirin cara kabur dari alam semesta jutaan tahun lagi, kita harus fokus dulu nih gimana caranya biar nggak saling menghancurkan dalam beberapa ratus tahun ke depan ya. Bener juga sih. Justru itu tantangan terdekatnya. Kalau kita berhasil melewati fase ini, baru kita bisa bicara soal potensi jangka panjang yang luar biasa. Oke, anggaplah nih skenario optimistis. Dengan susah payah, perjuangan panjang, sebuah peradaban berhasil nih mencapai tipe 3, mungkin jutaan tahun dari sekarang, udah nguasain galaksi. Nah, di titik inilah imajinasi kita benar-benar diuji habis-habisan. Gimana caranya mereka mencoba pindah alam semesta? Nah, buku Parallel Worlds yang jadi acuan kita ini ngebahas dua ide utama. Spekulatif banget ya, perlu diingat, tapi dasarnya tetap dari teori fisika. Pertama, lewat lubang cacing atau wormhole. Kedua, menciptakan alam semesta bayi atau baby universe. Lubang cacing, ini dia nih yang sering muncul di film-film sci-fi. Jalan pintas lewat ruang waktu gitu kan, kayak pintu di asteroid cerita Ion tadi mungkin ya konsepnya. Tapi emang beneran bisa secara fisika? Secara teori, mungkin. Lubang cacing itu kan sebenarnya solusi matematis dari teori relativitas umumnya Einstein. Dikenal juga sebagai jembatan Einstein-Rosen. Jadi bukan sekedar khayalan penulis fiksi. Oh, ada dasarnya ya? Terus gimana cara kerjanya? Kandidat yang paling sering dibahas itu lubang hitam yang berputar. Namanya lubang Kerr. Kenapa? Karena strukturnya secara matematis beda sama lubang hitam biasa yang nggak berputar. Lubang hitam biasa kan ujungnya cuma singularitas. Titik hancur. Nah, lubang Kerr ini teorinya punya struktur cincin singularitas. Dan mungkin ada jalur yang bisa dilewati tanpa harus kena singularitas itu. Jadi ada pintu masuk dan pintu keluar. Wah, menarik. Tapi pasti ada masalahnya kan? Kenapa kita belum pernah nemu atau bikin? Masalahnya banyak banget. Pertama, stabilitas. Lubang cacing alami itu kalaupun terbentuk, sifatnya sangat gak stabil. Begitu terbentuk, dia bakal langsung runtuh ketarik gravitasi dirinya sendiri. Dalam waktu super singkat, jadi nggak bisa dilewatin. Terus gimana dong biar stabil? Nah, ini dia bagian yang paling aneh dan spekulatif. Biar mulut lubang cacing ini tetap kebuka dan stabil, kita butuh sesuatu yang punya sifat anti-gravitasi. Sesuatu yang bisa nahan tarikan gravitasi biar nggak runtuh. Ini yang disebut energi negatif atau materi negatif. Energi negatif? Apa tuh? Kayak energi minus gitu? Bukan sekedar angka negatif ya, ini materi atau energi hipotetis yang punya tekanan negatif kuat, jadi dia malah mendorong, bukan menarik. Sifatnya anti-gravitasi. Nah, materi eksotis inilah yang secara teori bisa jadi semacam penyanggah kosmik buat nahan lubang cacing biar tetap terbuka. Tapi materi kayak gini ada nggak sih? Nah, itu masalah utamanya. Kita belum pernah nemu materi atau energi negatif ini dalam jumlah besar di alam semesta.
Ada sih efek kuantum namanya efek Casimir, yang di laboratorium bisa nunjukin adanya tekanan negatif sedikit banget di antara dua plat logam. Tapi itu jauh banget dari jumlah yang dibutuhkan buat stabilin lubang cacing seukuran pintu. Jadi ini masih sangat-sangat teoretis. Oke, jadi butuh energi negatif yang entah ada atau enggak dalam jumlah besar. Ada masalah lain lagi? Oh, banyak. Energi buat ngebentuk lubang cacingnya aja udah gila-gilaan. Mungkin butuh energi di skala energi Planck. Itu energi pas Big Bang, energi paling dahsyat yang bisa dibayangin. Jauh di atas kemampuan kita sekarang, atau bahkan peradaban tipe 2 sekalipun. Skala Planck. Tir, sukar keamanan. Kalaupun nih, lubang cacingnya bisa dibikin stabil pakai energi negatif tadi, lewatnya itu aman nggak? Kemungkinan besar enggak. Gaya pasang surut di dekat mulut atau di dalam lubang cacing itu bisa ekstrim banget. Cukup buat narik-narik apa aja sampai hancur jadi atom. Belum lagi radiasi intens yang mungkin ada di dalamnya. Jadi, ya, meskipun matematis mungkin, praktisnya itu luar biasa sulit dan berbahaya. Oke. Lubang cacing kedengarannya rumit, butuh materi aneh, energi gila-gilaan, dan bahaya banget ya. Kalau gitu coba kita lihat ide kedua yang tadi disebut. Yang kayaknya lebih gila lagi. Bikin alam semesta baru sekalian, kayak meniup gelembung kosmik baru gitu. Serius ini bisa? Haha, iya, kedengarannya gila banget ya. Tapi ide ini juga ada dasarnya. Dari teori inflasi kosmik yang digagas Alan Guth. Yang mengejutkan dari teori ini adalah total energi bersih sebuah alam semesta itu bisa jadi sangat kecil, bahkan mungkin nol. Gimana ceritanya kok bisa nol? Semua bintang, galaksi, materi gelap, energi gelap, ini kan energinya positif dan banyak banget. Benar. Tapi jangan lupa ada gravitasi. Gravitasi itu kan gaya tarik-menarik. Nah, dalam kerangka teori medan, energi potensial gravitasi itu dianggap bernilai negatif. Semakin banyak massa atau energi positif, semakin kuat gravitasinya, semakin dalam energi negatifnya. Ternyata, perhitungannya nunjukin kalau energi positif total dari semua materi dan radiasi di alam semesta kita itu bisa jadi persis diimbangi oleh energi negatif total dari medan gravitasinya. Jadi kayak aset dan utang yang jumlahnya sama persis, netonya nol. Tunggu. Jadi, alam semesta kita yang sebeda ini, isinya triliunan galaksi, itu semua bisa muncul dari tidak ada apa-apa secara energi neto? Pikiran itu aja udah wow. Memang menakjubkan kan? Konsep free lunch kosmik. Tapi, modal energi nol ini bukan berarti gampang bikin alam semesta baru loh ya. Kita tetap butuh pemicu yang luar biasa kuat. Pemicu kayak gimana? Untuk memaksa sepotong kecil ruang hampa buat mengembang jadi alam semesta baru, kita butuh kondisi super ekstrim. Teorinya, kita perlu ngambil sedikit materi, mungkin cuma beberapa on saja beratnya, terus kita padatkan sampai kepadatannya gila-gilaan, jauh lebih padat dari inti atom. Bayangin aja meremes seluruh gunung Everest jadi seukuran ujung pensil. Densitasnya sekitar 10⁻80 gram per sentimeter kubik. Gila. Atau tadi ada cara lain kan? Atau cara lainnya, manasin materi itu sampai suhu Planck. Suhu tertinggi yang mungkin ada secara fisika, sekitar 10⁻29 derajat Kelvin. Jauh lebih panas dari inti supernova sekalipun. Terus kenapa kondisi se-ekstrim itu bisa bikin alam semesta baru? Nah, di kondisi super padat atau super panas ini, teori bilang ruang dan waktu itu sendiri jadi nggak stabil. Ruang hampa itu sebenarnya nggak benar-benar kosong, tapi bergejolak dengan fluktuasi kuantum. Ada gelembung-gelembung alam semesta virtual yang muncul dan lenyap terus-menerus dalam skala sangat kecil dan sangat cepat. Idenya adalah kondisi ekstrim tadi bisa menangkap salah satu gelembung virtual ini, memberinya energi yang cukup untuk mulai mengembang secara eksponensial, proses inflasi, dan akhirnya jadi alam semesta nyata yang baru, terpisah dari alam semesta kita. Oke, mulai kebayang sedikit. Tapi pasti ada resikonya juga dong. Buku sumber kita nyebut soal tali pusar kosmik. Itu apa lagi? Betul. Pas alam semesta bayi ini baru lahir dan mulai mengembang, dia mungkin nggak langsung putus total dari alam semesta induknya. Masih ada koneksi sesaat, semacam tali pusar ruang waktu gitu. Nah, pas koneksi ini akhirnya putus, proses pemutusannya itu bisa melepaskan ledakan radiasi yang dahsyat banget, namanya radiasi Hawking.
Perkiraannya bisa setara ledakan bom nuklir 500 kiloton. Cukup buat menghancurkan laboratorium kosmik tempat kita mencoba bikin alam semesta baru itu. Waduh, jadi bisa gagal karena ledakannya sendiri ya? Bisa jadi. Dan ada masalah yang lebih fundamental lagi. Menurut teorema yang dibuktikan Roger Penrose, kalau kamu mencoba memadatkan energi atau materi sebanyak itu dalam kondisi normal, hampir pasti hasilnya itu bukan alam semesta baru yang mengembang, tapi malah keruntuhan gravitasi, jadi lubang hitam baru. Loh, jadi gagal lagi dong. Gimana dong cara ngakalinnya? Jumlah besar. Untuk apa? Untuk menyangga proses inflasi awal melawan tarikan gravitasi yang mau bikin dia kolaps. Jadi energi negatif ini benar-benar jadi semacam bahan ajaib yang dibutuhkan, baik buat stabilin lubang cacing maupun buat bikin alam semesta bayi. Dan ya itu tadi, keberadaannya dalam jumlah besar masih tanda tanya besar. Ya ampun, ini semua benar-benar ya pas banget sama kutipan Arthur C. Clarke. Setiap teknologi yang cukup maju tidak dapat dibedakan dari sihir. Rasanya kayak dengerin cara bikin mantra sihir ya. Kita lagi ngomongin teknologi level apa sih ini sebenarnya? Apa yang harus bisa dilakuin peradaban tipe 3 buat ngewujudin sihir fisika ini? Kita bicara soal rekayasa alam semesta pada skala yang ya hampir nggak kebayang sama kita sekarang. Pertama, jelas, mereka harus bisa mencapai dan memanipulasi energi pada skala Planck tadi. Ini butuh akselerator partikel yang ukurannya bukan lagi cuma puluhan kilometer kayak LHC di CERN sekarang. Terus segede apa dong? Mungkin segede tata surya kita. Atau, kalau pakai teknologi akselerator laser masa depan, yang konon bisa ngasih energi jauh lebih besar per meternya, mungkin ukurannya cukup sepanjang 10 tahun cahaya. Tetap aja gila kan? Akselerator sepanjang 10 tahun cahaya, itu kan jarak antar buntang. Buat apa sebesar itu? Ya, buat mencapai energi Planck itu tadi. Kedua, mereka harus bisa menciptakan suhu dan kepadatan super ekstrim yang dibutuhkan buat memicu alam semesta bayi. Caranya gimana? Mungkin pakai mekanisme implosi raksasa. Bayangin aja, laser-laser super kuat mungkin dipasang di ribuan asteroid atau bulan di sekitar target, terus ditembakkan serentak ke satu titik fokus. Mirip prinsip dasar bom hidrogen atau eksperimen fusi laser yang kita coba di bumi sekarang, tapi skalanya antar bintang. Implosi laser skala antar bintang, oke. Terus yang ketiga? Yang paling susah kayaknya ya. Iya, yang ketiga ini yang paling spekulatif dan paling jadi kunci. Menghasilkan dan mengendalikan energi negatif dalam jumlah besar. Seperti yang udah kita bahas bolak-balik, ini tantangan terbesarnya. Fisika kita saat ini sebenarnya ngasih batasan yang cukup ketat soal energi negatif, misalnya lewat ketidaksetaraan kuantum. Intinya kalau ada energi negatif, biasanya harus diimbangi sama denyut energi positif yang lebih besar lagi di dekatnya. Jadi susah banget buat ngumpulin energi negatif murni dalam jumlah besar. Mungkin ada celah teoritis, tapi ya sangat spekulatif. Ngomong-ngomong soal teknologi canggih dan fiksi ilmiah, gimana dengan ide perjalanan lebih cepat dari cahaya, FTL, kayak di Star Trek? Pakai warp drive gitu? Apa itu bisa jadi solusi buat kabur dari alam semesta yang sekarat? Konsep kayak Alcubierre Warp Drive itu menarik banget secara teori. Idenya kan bukan pesawatnya yang bergerak cepat, tapi ruang waktu di sekitarnya yang dimanipulasi. Ruang di depan pesawat dikerutkan, ruang di belakang dikembangkan. Jadi pesawatnya kayak berselancar di gelombang ruang waktu. Nah, itu kan keren. Keren sih, tapi lagi-lagi, buat bisa mengerutkan dan mengembangkan ruang waktu kayak gitu, teori bilang kita butuh, coba tebak. Jangan bilang energi negatif lagi. Tepat sekali, butuh energi negatif dalam jumlah besar buat menciptakan efek warp itu. Jadi, masalahnya balik lagi ke situ. Selain itu, ada batasan lain juga. Fisikawan Sergei Krasnikov nunjukin kalau jalur warp drive ini kayaknya harus dibangun atau disiapin dulu sebelumnya. Jadi nggak bisa seenaknya belok kayak naik mobil. Lebih mirip kayak rel kereta api antar bintang yang jalurnya udah ditentuin. Oh, jadi nggak sebebas di film ya? Jadi ya, mungkin FTL bukan jawaban untuk lari dari seluruh alam semesta yang sedang menuju akhir. Paling banter buat pindah galaksi dengan cepat mungkin. Oke deh, oke. Ini kok rasanya makin lama makin rumit dan makin gak mungkin ya. Mari kita hadapi skenario terburuk aja deh. Gimana kalau ternyata setelah jutaan tahun riset, peradaban tipe 3 itu akhirnya nyimpulin lubang cacing yang stabil itu
cuma bisa dibikin sekecil atom, nggak bisa dilewatin makhluk makroskopis. Atau lewatnya selalu mematikan. Atau bikin alam semesta baru itu ternyata emang benar mustahil secara fisika atau teknologi. Apa itu artinya? Ya udah tamat, bener-bener kiamat total buat peradaban supermaju itu. Nggak ada harapan lagi. Mungkin belum tentu tamat total. Ada satu opsi terakhir yang dibahas di buku sumber kita. Ini mungkin yang paling kedengeran kayak fiksi ilmiah, tapi punya dasar logika yang menarik kalau dipikir-pikir. Idenya adalah, kalau kita nggak bisa ngirim diri kita, mungkin kita bisa ngirim informasi tentang diri kita. Ngirim informasi? Maksudnya gimana? Kayak kirim email ke alam semesta lain gitu? Atau gimana? Ya nggak sesimpel itu juga sih. Analoginya mungkin lebih mirip kayak pohon ek. Pohon ek kan gede banget ya. Tapi dia menyebarkan kelangsungannya lewat apa? Lewat biji ek yang kecil-kecil itu. Oh, biji ya? Iya. Bijinya kecil, keras, tangguh, bisa bertahan lama di kondisi sulit. Tapi di dalam biji sekecil itu ada seluruh instruksi genetik, seluruh cetak biru untuk menumbuhkan pohon ek raksasa yang baru, lengkap dengan daun, akar, batangnya. Oke, terus hubungannya sama peradaban tipe 3? Nah, bayangin peradaban tipe 3, apalagi kalau mereka udah sampai level penguasaan kuantum. Mungkin tipe 3Q gitu ya. Mereka mungkin udah bisa mendigitalkan semua aspek peradaban mereka. Seluruh pengetahuan ilmiah, seluruh karya seni dan budaya, bahkan mungkin cetak biru genetik atau struktur kesadaran biologis mereka. Jumlah informasinya pasti luar biasa besar. Mungkin sekitar 10 pangkat 24 bit kata sumber kita, tapi mungkin bisa dikompresi jadi sangat padat. Wow, semua data peradaban dikompres. Terus diapain? Data super padat ini lalu dimasukkan ke dalam wadah yang super kecil dan super tangguh, semacam benih digital, mungkin bentuknya nanobot. Robot seukuran molekul yang dirancang khusus biar bisa tahan kondisi ekstrim, mungkin tahan radiasi tinggi, suhu rendah, vakum, apa aja. Nanobot, robot super kecil bawa data peradaban. Terus benih ini dikirim kemana? Nah, ini nyambung ke skenario tadi. Gimana kalau lubang cacing yang bisa dibikin itu cuma mikroskopis? Mungkin nanobot ini cukup kecil buat dikirim lewat lubang cacing mikroskopis itu. Dikirim menyeberang ke alam semesta baru yang mungkin lebih ramah. Atau alam semesta paralel lain kalau teori multiverse benar. Atau mungkin dikirim ke alam semesta bayi yang berhasil diciptakan, meski nggak bisa dimasukin makhluk besar. Gila. Jadi rencana B-nya itu kirim cetak biru digital kita dalam bentuk nanobot lewat lubang cacing super kecil. Itu benar-benar definisi berpikir di luar kotak atau di luar alam semesta. Terus, kalau benih nanobot ini berhasil sampai di seberang sana, gimana selanjutnya? Di alam semesta baru atau tujuan itu, nanobot ini yang mungkin udah diprogram dengan kecerdasan buatan canggih dan kemampuan untuk mereplikasi diri, serta merakit materi di tingkat molekuler, nanoteknologi, akan mulai berkecambah. Mereka cari sumber daya yang cocok, bikin salinan diri mereka sendiri, bangun infrastruktur dasar kayak pabrik nano gitu, dan akhirnya, pakai cetak biru informasi yang mereka bawa, mereka mulai merekonstruksi peradaban dari awal. Termasuk bikin ulang makhluk biologisnya? Mungkin saja. Kalau cetak biru biologisnya termasuk dalam data itu, dan ada teknologi rekayasa genetika atau biologi sintetis yang cukup maju, ya mungkin mereka bisa menumbuhkan kembali bentuk kehidupan aslinya di dunia baru itu. Kedengerannya memang kayak plot film banget ya. Tapi kalau dipikir secara prinsip fisika atau biologi, sebenarnya nggak ada hukum alam yang secara fundamental melarang kemungkinan ini. Sulit, pasti, tapi mustahil, belum tentu. Bagi peradaban yang udah di ujung tanduk kepunahan kosmik, ini bisa jadi satu-satunya harapan terakhir mereka. Tentu saja. Ini juga bikin mikir sebaliknya ya. Kalau kita bisa kepikiran ngirim benih ke alam semesta lain, jangan-jangan kehidupan dari alam semesta lain yang mungkin udah sekarat duluan juga pernah atau sedang mencoba ngirim benih mereka ke alam semesta kita. Agak merinding juga sih ngebayanginnya. Perspektif yang menarik banget kan? Jadi kayak ada kemungkinan pesan dalam botol kosmik yang isinya bukan cuma pesan, tapi benih peradaban. Ini mengubah cara kita berpikir soal SETI juga mungkin. Jadi,
Nih, setelah kita ngobrol panjang lebar soal nasib akhir alam semesta, kematian dingin, terus ide-ide gila kayak lubang cacing, bikin alam semesta bayi, sampai kirim benih nanobot, apa dong kesimpulan atau pelajaran yang bisa kita tarik dari semua ini? Kita udah lihat gambaran akhir yang suram menurut fisika, tapi juga ada secercah harapan super spekulatif yang tetap didasarin sama prinsip fisika juga. Dan kita sadar betapa gilanya tantangan teknologi yang harus diatasi. Ini semua bikin kita mikir ulang soal posisi kita di alam semesta ini kan ya? Iya, betul banget. Diskusi ini menyoroti sebuah ketegangan yang menarik dalam sains modern. Di satu sisi, ada prinsip Kopernikus yang bilang kita ini nggak spesial-spesial amat. Bumi cuma planet biasa, di tata surya biasa, di galaksi biasa, di antara miliaran galaksi lain. Kita cuma setitik debu kosmik. Iya, bikin kita rendah hati ya. Tapi di sisi lain, ada prinsip antropik yang justru nunjukin betapa beruntungnya kita bisa ada di sini. Konstanta-konstanta fisika alam semesta kita ini, kekuatan gaya nuklir, gaya elektromagnetik, massa partikel, nilainya tuh kayak pas banget. Kalau beda dikit aja, bintang nggak akan terbentuk, atom kompleks nggak stabil, kehidupan nggak mungkin muncul. Jadi kenapa alam semesta ini kelihatannya kayak dirancang buat kita? Nah, itu dia pertanyaannya. Apa ini cuma kebetulan aja? Mungkin ada triliunan alam semesta lain di luar sana, multiverse, dan kita kebetulan ada di salah satu yang kondisinya pas. Atau ada sesuatu yang lebih dalam di baliknya. Ditambah lagi interpretasi banyak dunia atau many worlds dari mekanika kuantum, yang bilang kalau setiap kali ada pilihan kuantum, alam semesta ini bercabang. Jadi banyak versi paralel, di mana setiap kemungkinan hasil itu terjadi di cabangnya masing-masing. Wah, itu makin bikin kepala pusing ya. Kayak di cerita fiksi ilmiahnya Larry Niven, All the Myriad Ways, yang dikutip di buku sumber kita juga. Di cerita itu, orang-orang jadi putus asa pas sadar kalau semua kemungkinan pilihan hidup mereka itu beneran terjadi di alam semesta paralel lain. Kalau gitu, apa artinya pilihan yang kita ambil di sini sekarang? Nah, itu udah masuk ke ranah filosofi eksistensial ya. Fisika mungkin bisa ngasih gambaran kemungkinan struktur realitas, tapi soal makna, itu beda lagi. Sumber kita juga nyinggung perdebatan ini. Ada pandangan kayak fisikawan Steven Weinberg yang bilang semakin kita paham alam semesta, semakin alam semesta ini terlihat tanpa tujuan dan gak ada artinya buat kita, dingin dan impersonal. Tapi ada juga yang melihat sebaliknya kan? Ya, ada juga yang melihat keteraturan hukum alam yang indah, kebetulan yang memungkinkan kehidupan tadi, itu sebagai bukti adanya semacam rancangan atau tujuan. Fisika sendiri mungkin nggak akan pernah bisa ngasih jawaban final soal pertanyaan mengapa kita ada di sini. Jadi di tengah ketidakpastian kosmik yang maha luas ini, di mana kita bisa nemuin pegangan atau makna hidup kita gitu? Mungkin jawabannya nggak perlu dicari jauh-jauh sampai ke ujung alam semesta atau ke multiverse lain. Mungkin seperti yang disarankan oleh Freud dan dielaborasi juga di sumber kita, maknanya itu justru ada di hal-hal yang lebih dekat sama kita sehari-hari. Contohnya? Ya, dalam pekerjaan yang kita tekuni, dalam cinta dan hubungan kita dengan orang lain, dalam usaha kita buat mengembangkan potensi diri, dan dalam upaya kita, sekecil apapun, buat bikin dunia ini jadi tempat yang sedikit lebih baik selama kita hidup. Makna itu mungkin sesuatu yang kita ciptakan sendiri lewat tindakan kita, lewat komitmen kita, di dalam keterbatasan waktu dan ruang kita ini, terlepas dari apa nasib akhir alam semesta miliaran atau triliunan tahun lagi. Jadi fokus ke apa yang bisa kita lakukan di sini dan saat ini ya. Dan mungkin ini bisa jadi pemikiran penutup buat Anda semua yang dengerin. Kita ini kebetulan hidup di zaman yang bisa dibilang paling krusial, paling menentukan dalam sejarah panjang umat manusia. Kita lagi ada di masa transisi yang genting banget menuju peradaban tipe I. Masa-masa ujian pertama tadi ya. Betul. Keputusan-keputusan besar yang kita ambil sekarang di abad ini soal perang atau damai, soal gimana kita jaga lingkungan planet ini, soal mau kerja sama global atau malah tercerai-berai, soal gimana kita ngelola teknologi yang makin hari makin kuat kayak AI atau bioteknologi, semua itu akan nentuin apakah spesies kita, umat manusia, bahkan punya kesempatan buat bertahan cukup lama untuk suatu saat nanti menghadapi tantangan kosmik maha dahsyat kayak melarikan diri dari alam semesta. Jadi, nasib jangka panjang kita mungkin ditentukan oleh pilihan jangka pendek kita sekarang ini. Bisa jadi begitu, mungkin tujuan besar generasi kita saat ini atau beberapa generasi ke depan adalah memastikan kita berhasil melewati ujian tipe 1 ini dengan selamat.
biar kita bisa ngasih kesempatan buat generasi-generasi di masa depan yang sangat jauh itu untuk mungkin benar-benar mencapai bintang-bintang atau bahkan lebih jauh lagi. Pertanyaannya, warisan apa yang ingin kita tinggalkan buat mereka? Sebuah pertanyaan besar yang layak kita renungkan bersama. Terima kasih banyak sudah menemani kami dalam penelusuran mendalam kali ini, menjelajahi batas terjauh ruang, waktu, dan segala kemungkinan yang bikin kepala pening, tapi juga takjub ini. Sampai jumpa di penelusuran berikutnya.